Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Peluh mengucur membasahi bajuku, rasa mual tak tertahankan. Aku nyaris muntah. Kutahan sekuat tenaga, supaya isi perut tidak muncrat dari mulutku. Mataku berkunang-kunang, sekilas masih sempat kulihat perahu melaju ke tengah danau. Masih kurasakan seseorang duduk di sisiku, entah siapa, hanya tercium bau parfum. Hoak, isi lambungku muncrat ke dalam danau. Abang mabuk laut ya, kata Nisa sambil mengurut-urut tengkukku. Iya, hoak, kembali isi perutku muncrat dari mulutku. Tubuhku oleng, lalu kupeluk tengerin, tempat gagang cangkul diparkir. Tubuhku lunglai, seperti sehelai selendang jatuh ke lantai. Aku berusaha mundur ke belakang, tapi kakiku tak mampu diangkat. Berusaha merayap, tanganku tak bertenaga. Hanya kurasakan sepasang tangan lembut memelukku dari belakang, lalu menyeret tubuhku ke dalam rerampe. Mataku berkunang-kunang, yang terlihat hanya ribuan bintang berwarna-warni. Bau minyak kayu putih menyadarkanku, tetapi penglihatanku kabur. Hanya kurasakan sepasang tangan berkulit halus mengusap-usap dadaku, memijit dahi dan lenganku. Ada rasa hangat mengalir saat kulitnya menyentuh kulitku. Bang! Telungkup terdengar suara merdu dari seorang perempuan. Iya, jawabku dengan suara berat. Abang masuk angin, kata suara itu sambil mendorong badanku hingga tertelungkup. Aduh, kepalaku pusing, desahku. Aku menyadari pakaianku dibuka, namun tak bertenaga untuk menghalangi. Lalu sepasang telapak tangan lembut memijat punggungku. Kulit halus telapak tangan itu mengalirkan sejumpit kehangatan. Bergerak dari tengkuk sampai ke pinggang hingga kaki. Proses itu terus berlangsung berulang kali. Saat itulah perasaanku cukup teduh, nyaman, senang, geli, sampai akhirnya aku tertidur. Niko, bangun, panggil Adi sambil menepuk-nepuk punggungku. Iya, kataku. Makan malam sudah siap, kata Adi. Sudah jam berapa? Tanyaku tersengal-sengal akibat aroma minyak kayu putih. Bagda Isya, jawab Adi. Aku duduk, kupandangi sekelilingku, ada sinar lampu petromak di atas langit-langit rerampe. Cahayanya memperjelas semua benda dalam ruangan itu, ada Dewi sedang membubuhkan nasi ke piring Adi, ada Nisa sedang menertawaiku. Kenapa tertawa? Tanyaku heran. Badan abang seperti Hercules, jawab Nisa. Aku sadar, ternyata dia menertawai tubuhku bertelanjang dada. Segera kupakai baju, dan melangkah ke kamar mandi. Mulutku asam, masih terasa aroma muntah. Kumasukkan segayung air ke dalam rongga mulut, berkumur lalu kucuci muka dan kepalaku. Rasa segar seakan mengalir dalam tubuhku. Berapa lama aku tertidur? Tanyaku sambil duduk di samping Adi. Hampir 3 jam, jawab Nisa. Sakit apa kamu? Tanya Adi sambil menyuap nasi ke dalam mulutnya. Mabok laut kayaknya, kataku mengelak. Memang dari tadi kamu sangat pucat, kata Adi. Yuk dimakan, ini ada mujahir panggang, tambahnya, mempersilahkanku makan. Mujahir panggang buatan Dewi kelihatan sangat enak, bumbunya banyak, tak ada aroma anyir. Saking nikmatnya, aku sampai menghabiskan 3 ekor, pulih rasa mual dalam perutku. Galau hatiku mulai berkurang, dan aku terus berdoa, mudah-mudahan tak terjadi apa-apa dengan Rani. Malam itu, purnama menerangi seluruh permukaan danau Laut Tawar. Benda langit itu sudah berada pada sudut 45 derajat. Dan duplikatnya muncul di atas permukaan air, seolah-olah ada bulan di dalam danau. Lalu muncul segaris cahaya memotong bulatan duplikat purnama itu. Ternyata, segaris cahaya itu berasal dari sinar lampu petromak yang digunakan nelayan untuk menerangi perahu mereka. Sejauh mataku memandang, yang terlihat di permukaan danau adalah ratusan cahaya petromak. Pengguna petromak itu para nelayan yang sedang menjaring ikan. Itu sebuah sinyal yang menandakan populasi ikan sedang melimpah di dalam danau.